Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, pada Minggu Rogate ini kita akan disapa firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 sampai dengan ayat 48. Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai dengan ayat 48. Demikian firman Tuhan. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Kita juga tahu berita tentang Ruth dan Naomi yang bisa bersama-sama dan hidup bersama-sama dan tidak hidup di antara, tetapi bersama-sama dan mengaku bangsamu lah, bangsa. Allahmu adalah Allah. Walaupun pada awalnya hal itu tidak ada kecocokan, tetapi oleh karena Naomi bersama suaminya berangkat dari Bethlehem ke Moab, maka pertemuan itu terjadi. Kesatuan itu dan kebersamaan itu terjadi. Tidak ada perbedaan satu sama lain. Dan di situ rahasia daripada berkat itu akan tercurahkan di dalam kehidupan sikap manusia yang terbuka kepada semua orang. Selaku umat Kristen, warga dan jemaat HKBP, tentu kita bersama-sama mengetahui visi daripada HKBP. HKBP berkembang menjadi gereja yang inklusif, dialogis, dan transparan, serta mampu dan bertenaga dalam mengembangkan kehidupan bermutu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bersama semua orang di dalam masyarakat global, terutama masyarakat Kristen, demi kemuliaan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ada di situ kepada semua orang di dalam masyarakat global, tetapi terutama masyarakat Kristen. Karena itu juga misi daripada HKBP, bahwa HKBP berusaha
meningkatkan mutu warga masyarakat, terutama warga HKBP, melalui pelayanan-pelayanan gereja yang bermutu, agar mampu melaksanakan amanat Tuhan Yesus Kristus dalam perilaku kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, maupun kehidupan bersama segenap masyarakat manusia di tingkat lokal dan nasional, di tingkat regional dan global, dalam menghadapi tantangan sahabat. Penderitaan, ancaman, tantangan, bahkan pencobaan selalu silih berganti dan selalu dihadapi oleh umat Kristen di tengah-tengah perjalanan kehidupannya sehari-hari. Karena semakin memanasnya, semakin hebatnya tantangan, persaingan, dan ancaman yang harus kita hadapi ke depan. Karena itu, berrohatilah. Karena itu, tingkatkan mutu kehidupan yang hidup di dalam roh hati. Bukan meningkatkan suatu kehidupan dan mutu kehidupan roh hati. Berbeda itu dengan roh hati. Bagaimana kita bisa menjadi umat Kristen yang selalu berdoa dan menjadi manusia dan umat pendoa. Dan ini harus kita renungkan dan kita camkan. Apakah kita umat Kristen, warga gereja dan jemaat Tuhan, rohani yang selalu berdoa, yang selalu meningkatkan mutu kehidupannya di dalam doa, yang karena bagaimanapun ancaman, tantangan, persaingan, kekerasan, kejahatan, pencobaan, bahkan setiap saat kita hadapi di dalam kehidupan kita ini, bagaimana apabila kita tidak meningkatkan kehidupan rohani, kehidupan berdoa kita kepada Tuhan. Tentu orang yang berdoa adalah orang yang terbuka kepada semua. Tentu orang yang berdoa adalah orang yang dapat menerima semua orang dalam tingkat status sosial apapun di dalam kehidupannya, dan tidak menutup diri. Karena itu perlu kita kaji ulang. Sudah sampai di mana dan sejauh mana doa kita sampai kepada Tuhan dan didengarkan oleh Tuhan. Entahpun kita setiap berdoa kita tidak pernah didengarkan doa kita, karena jauh dari kehidupan kesalehan dan takut akan Tuhan. Ini perlu juga diperhatikan dan menjadi perenungan, supaya kita dapat menerima tawaran dari perkataan Tuhan Yesus. Dan seperti dikatakan dalam surat Yakobus, kamu memang berdoa tetapi kamu tidak menerima karena salah doamu. Di mana kesalahan? Apakah karena kita mau menghambur-hamburkan apa yang kita minta itu? Tetapi bisa juga salah doa itu karena ketika kita berdoa, apakah kita pernah ingat kepada orang yang kita musuhi dan kita benci, yang belum berdamai sampai saat ini? Sulit kita berdoa kepada Allah yang kudus. Alamat daripada penyampaian doa. Alamat dari penyampaian seruan kita, permohonan kita, perkataan kita. Karena Allah adalah roh. Karena barang siapa mau menyembah Dia, patut menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Dan melalui roh yang dicurahkan itu kita mengucapkan kata-kata yang tidak terucapkan kita.
Kalau ada lagi masih persoalan dalam kehidupan berdoa, ini juga perlu mencari analisa. Kenapa dan mengapa? Kalau masih ada lagi orang yang takut untuk berdoa, ini juga perlu kita kaji ulang. Kenapa dan mengapa? Apakah parhaladonya atau karena pendetanya juga tidak mampu untuk meningkatkan kualitas doa atau meningkatkan pelayanan yang bermutu? Karena itu semua parhalado dan jemaatnya harus saling dan bersama-sama meningkatkan pelayanan yang bermutu, supaya semakin bermutu kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat global, supaya kita dapat terbuka untuk semua orang. Itulah visi dan misi HKBP. Karena itu HKBP memiliki prinsip bukan untuk dilayani tetapi melayani, menjadi garam dan terang dunia, dan menegakkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Itu prinsip daripada HKBP. Karena itu mari kita selidiki, apabila kita orang yang berdoa, menjadi umat pendoa-pendoa, tentu kita senang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kita senang menjadi garam dan terang. Kita menegakkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan selaku umat Tuhan. Karena itu HKBP bukan untuk dirinya sendiri, dan Kristenan kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain, terbuka untuk orang lain, dan kepada masyarakat global. Kalau kita mengatakan, memutlakkan bahwa HKBP adalah jalan satu-satunya keselamatan, bagaimana orang lain? Kalau kita mengatakan bahwa agama Kristen satu-satunya agama kebenaran, dan itu memang harus mutlak kita akui dan kita imani dan kita percayai, tetapi jangan itu menjadi paling utama. Kalau itu menjadi paling utama, tentu kita menutup diri kepada masyarakat lain di tengah-tengah kehidupan yang syarat, yang berbeda daripada aliran, keyakinan, dan kepercayaan. Tentu kita harus memutlakkan bahwa kebenaran di dalam Yesus Kristus. Karena itu kalau kita memutlakkan kebenaran kekristenan kita di dalam Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya, kehidupan satu-satunya, dan keselamatan satu-satunya, maka kita harus terbuka kepada orang lain, bukan semakin menutup diri kepada orang lain. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang berbeda agama, kepercayaan, keyakinan dengan kita? Siapakah mereka itu bagi kita? Itu menjadi persoalan. Siapakah orang lain yang berbeda agama, keyakinan, dan kepercayaan dari kita? Apa kita anggap mereka, dan apa kita nilai mereka, dan apa yang kita rasakan bagi mereka? Dari segi iman, kepercayaan kita, orang beragama lain dari kita, apakah kita anggap, kita nilai, kita pahami, kita rasakan, kita terima sebagai saudara, sebagai sahabat, sebagai teman, ataukah sebaliknya sebagai musuh, saingan, atau ancaman dan tantangan bagi kita? Kalau katanya berpuluh-puluh tahun yang lalu bahwa di Eropa dan Amerika hidup berdampingan Kristen bersama dengan Kristen, tetapi setelah beberapa puluh tahun ke depan ini, bahkan gereja yang tutup katanya, bahkan masjid yang terbangun, bahkan di Inggris pun katanya bahwa para pemuda-pemuda tidak lagi mencintai kekristenan dan tidak lagi hidup di dalam kekristenan, bahkan beralih kepada agama mistik dari timur. Kenapa menjadi ancaman dan tantangan? Sudah beribu tahun Indonesia ini hidup berdampingan, tetapi kenapa menjadi ancaman dan tantangan, persaingan, menjadi musuh?
Karena menganggap hanya dia yang selamat. Karena menganggap bahwa agamanya lah yang mutlak dan benar, agama lain tidak. Karena itu dia menutup diri untuk mengasihi. Karena memang dianggap agama lain itu, orang lain itu adalah kafir. Tidak ikut Yesus ke situ. Yesus bukan buat mereka, tetapi buat saya. Yesus buat orang Kristen saja. Keselamatan yang dibawa Allah di dalam Kristus, kehidupan yang dibawa Allah di dalam Kristus adalah untuk umat Kristen saja, bukan untuk orang lain. Maka kita menganggap itu adalah ancaman tantangan. Kalaupun mereka menganggap demikian terhadap kita, tetapi kita jangan menganggap itu kepada sesama kita. Tetapi kita menganggap mereka adalah saudara, teman, sahabat, sesama manusia. Hal inilah yang sangat menentukan sikap kita terhadap sesama kita yang berbeda agama, keyakinan, kepercayaan dari kita. Atau bagaimanakah kita hidup di tengah-tengah kemajemukan atau pluralisme? Kemajuan masa yang akan datang, kemajuan dan pesatnya pluralisme. Dan mengapa kemajemukan atau pluralis menjadi ancaman, tantangan, bahaya, bahkan yang selalu dipermasalahkan, dipersoalkan setiap negara, masyarakat saat ini. Hatiku, pikiranku, kasihku bukan untuk diriku dan bukan hanya untuk keluargaku. Tadi kita lihat tadi visi dan misi HKBP itu. HKBP berkembang menjadi gereja yang inklusif, dialogis dan terbuka, serta mampu dan bertenaga mengembangkan mutu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bersama semua orang di dalam masyarakat global, terutama masyarakat Kristen. Terbuka, bukan eksklusif, tetapi inklusif, terbuka kepada orang lain. Hatiku terbuka, kasihku terbuka kepada orang lain, doaku terbuka untuk orang lain. Siapakah Yesus bagi kita? Apakah Yesus yang kita imani, percayai, yakini adalah Yesus yang eksklusif? Apakah Yesus tidak menerima orang-orang lain atau masyarakat lain atau bangsa lain? Apakah Yesus menutup diri terhadap orang-orang lain? Atau Yesus yang kita imani dan kita percaya itu adalah Yesus hanya untuk umat Kristen? Bagaimana kita lihat pertemuan, perjumpaan Cornelius dan Petrus? Kalau kita katakan Yesus itu adalah yang eksklusif, Yesus itu adalah Yesus hanya untuk umat Kristen, bagaimana orang lain dapat kita panggil untuk selamat? Dan bagaimana kita menerima perkataan dalam Galatia 6 ayat 10? Karena itu selama masih ada waktu, atau selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bagaimanakah kita menerima perkataan Yesus? Dalam Matius 5 ayat 43 sampai dengan ayat 48 itu, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku mengatakan kepadamu, ini perlu digarisbawahi, tetapi aku mengatakan kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang
yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matahari itu bukan hanya matahari orang Kristen. Hujan itu bukan hanya hujan orang Kristen. Kalau matahari dan hujan itu adalah hujan orang Kristen dan matahari orang Kristen, maka martinoman yang di luar orang Kristen. Tetapi itu adalah matahari semua orang. Itu adalah hujan semua orang. Walaupun terjadi banjir membuat orang resah. Bagaimana kita menerima itu? Kalau ada orang membenci sesamanya, apakah mampu dia mengatakan sesamanya itu saudara, seudara, sematahari dan sehujan? Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah kamu muncul dan melakukan demikian? Jika kamu menyapa hanya saudaramu, orang jahat saja pun saling menyapa, saling senyum, dan saling salam. Karena itu apakah kita orang Kristen Rokati yang senantiasa berdoa, yang tidak pernah lupa, yang tidak pernah malas, yang tidak pernah malu untuk berdoa? Atau sebaliknya Bapak Ibu, saudara-saudara, apakah doa itu menjadi beban bagi kita? Menambah waktu, ada pelayan untuk pertanyaan atau nyaituk mak, tidak perlu berdoa karena menjadi beban, karena tambah waktu. Saya kan orang sibuk. Tapi Yesus sudah mengatakan, berdoalah dan berjaga-jagalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging adalah lemah. Dalam Matius 26 ayat 41 itu. Apakah kita mau berhenti berdoa? Apakah kita keberatan untuk berdoa? Bagaimana lagi anak-anak cucu kita dan yang akan mau lahir lagi? Apakah menjadi pendoa-pendoa? Karena pendoa-pendoa adalah orang yang memiliki kekuatan kasih, berbelas kasihan, damai, kelemah lembutan. Ketika berdoa dia tidak berkata kasar, karena dia berdoa kepada Tuhan. Tetapi kalau ketika dia tidak berdoa, dialah orang yang paling kasar. Kenapa ketika dia berdoa, "Alih Tuhan, Bapa kami yang di surga," bisa berbicara begitu, tetapi ketika tidak berdoa tidak bisa begitu. Bisa jadi setelah kita keluar dari gereja ini, apa yang terjadi? Apakah kehidupan ibadah kita ini menjadi kekuatan di luar daripada gereja ini? Di dalam perjalanan kehidupan kita ini, apakah doa kita yang berdoa kita di rumah kita menjadi kekuatan satu hari di luar daripada rumah kita, dan menjadi kasih itu kepada sesama kita, dan menjadi kehidupan yang lemah lembut? Kalau hidup di dalam kehidupan yang berdoa dan selalu berdoa, hidupnya pendamai, hidupnya penuh kasih, hidupnya penuh dengan kelemah lembutan, karena dia takut doanya tidak didengarkan. Dia takut Tuhan tidak mengingat dirinya. Pahit getirnya pun hidup selalu berdoa, memohon, berseru, memuji Tuhan. Karena tindakan hidup Allah telah nyata dalam hidupnya melalui tercurahnya Roh Allah yang dapat mengerti akan tindakan Allah. Roh Kudus yang telah dicurahkan mempertemukan, mempersatukan kita kepada siapapun, golongan apapun, status sosial apapun, dan siapapun juga, yang membuat kita berdoa di dalam roh dan kebenaran. Cornelius, seorang perwira yang terkenal saleh,
seisi rumahnya takut akan Tuhan dan memberi banyak sedekah kepada orang-orang Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Semua doanya, sedekahnya telah naik di hadirat oleh Tuhan, dan Tuhan mengingat dia. Dia tidak pernah lupa, walaupun dia belum percaya kepada Yesus. Tetapi dia adalah orang yang saleh, orang yang takut kepada Tuhan, dan dia selalu memberikan sedekah dan yang senantiasa berdoa. Petrus yang awalnya bertahan terhadap agama Yahudian menutup diri eksklusif dengan mengatakan haram dan tidak taat. Melalui makanan, Roh Allah mempersiapkan dan memperlengkapi Petrus untuk terbuka kepada orang lain dan untuk menerima dan menyambut orang lain. Jangan tertutup kepada orang lain. Karena memang ketika Kornelius berdoa, malaikat Tuhan datang kepadanya dan mengatakan, Kornelius, doamu dan sedekahmu telah sampai di hadirat Tuhan, dan Tuhan mengingat engkau. Karena itu pergilah, suruhlah beberapa hambamu atau beberapa orang untuk pergi ke Yope untuk menemui dan membawa Simon Petrus. Karena itu dia menyuruh hambanya 2 orang dan 1 lagi prajuritnya, 3 orang berangkat ke Yope. Yang luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari, hambanya dan prajuritnya mengakui Kornelius adalah orang yang tulus, orang yang baik. Saya pun takut, jangan-jangan jemaat ini mengatakan saya orang yang baik dan tulus, tetapi saya tidak mengatakan saya orang yang baik dan tulus. Saya tidak bangga kalau orang lain mengatakan saya orang baik dan tulus, tetapi saya bangga kalau orang lain mengatakan saya orang yang baik dan tulus hati, dan saya juga mengatakan bahwa saya adalah orang yang baik dan tulus hati. Jadi komplit. Petrus dipersiapkan 3 kali untuk membongkar, menghilangkan, meninggalkan sikap eksklusifnya, fanatiknya terhadap agama Keyahudian, kritisnya terhadap agama Keyahudian. Kalau kita baca dalam ayat 28, kamu tahu kerasnya larangan bagi orang-orang Yahudi tidak bergaul kepada orang yang bukan Yahudi, bahkan masuk ke rumahnya, bahkan makan. Dan itu juga yang dihadapi oleh Yesus dalam Matius 9, menjadi tantangan bagi orang Farisi, Saduki dan ahli Taurat, karena Yesus makan di rumah Simon pemungut cukai. Maka Yesus katakan, Anak manusia itu datang bukan untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar, melainkan kepada orang yang berdosa. Luar biasa pertemuan Kornelius dan Petrus yang telah dipersiapkan oleh Allah menjadi pemberita Injil yang terbuka kepada orang lain, menjadi rasul yang terbuka kepada orang lain. Karena itu Petrus mengakui dan mengatakan dan mengerti. Oleh karena pengertian yang dari roh yang telah dicurahkan itu, maka dia mengakui dan mengatakan bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Kejadian di Yudea tentang Yesus diceritakan, dijelaskan oleh Petrus. Oleh karena peristiwa yang terjadi kepada Kornelius, bahwa Allah terbuka dan menerima setiap orang yang takut akan dia, yang saleh, yang berdoa kepadanya, dan yang mengamalkan kebenaran. Maka Petrus mengakui itu. Injil itu bukan hanya kepada orang Yahudi. Keselamatan itu, kehidupan itu bukan hanya kepada orang Kristen saja. Yesus itu bukan hanya untuk diriku, bukan hanya untuk keluargaku, tetapi untuk semua orang. Karena itu membongkar sikap eksklusif, menciptakan inklusif, dialogis, dan transparan. Petrus menerangkan siapa Yesus itu, yang dia berkeliling, berjalan, melakukan yang baik dan menyembuhkan orang dari kuasa iblis. Tetapi yang kamu bunuh dan kamu gantungkan di salib, tetapi yang dibangkitkan oleh Allah pada hari yang ketiga.
menjelaskan. Dan kami menjadi saksi nyata, saksi hidup. Sekarang orang Kristen menjadi saksi hidup di dalam kehidupan doa, di dalam kehidupan rohani, mengingat orang lain, mengingat sesamanya, berseru. Lihat itu dalam Mazmur 22. Luar biasa itu pemazmur. Dia tidak berdoa untuk musuhnya supaya dihukum Allah. Bahkan dia memuji Allah, bahkan dia berrogatif. Walaupun musuhnya menertawai dia, walaupun musuhnya seperti dikatakan itu seperti binatang, anjing, kerbau, dan serigala, tetapi dia tidak berdoa kepada Tuhan supaya binasa Tuhan musuh-musuhku ini yang menertawai itu, yang mencela aku dan yang menghina aku. Tetapi dia mengundang mereka untuk memuji Tuhan. Dia mengundang orang untuk mengerti dan mengetahui kebesaran Tuhan. Dan itu yang dikatakan oleh Petrus di sini, rupanya Allah itu untuk semua orang. Yesus itu untuk semua orang, universal. Kehidupan dan keselamatan itu untuk semua orang. Karena itu ketika kita berdoa, jangan hanya ingat istrimu, jangan hanya ingat anak-anakmu. Ada orang yang berdoa begini, dia doakan anaknya, Tuhan, anak-anakku dalam perantauan, Tuhan sertai, lindungi, jauhkan segala mara dan bahaya. Ketika dia berdoa, dia mampu mengucapkan itu. Tetapi setelah dia amin, dia berpikir bagaimana anakku sehat ya. Dia sampaikan di dalam doanya dengan penuh keyakinan. Tetapi setelah selesai berdoa, dia berpikir, sehatnya anakku. Dia sudah berdoa. Karena itu sampai doamu benar kepada Tuhan. Dan berdoa di dalam roh dan kebenaran. Supaya kita ingat sesama kita. Supaya kita ingat musuh kita dan berdoa untuk mereka. Dan setelah kita berdoa, kita temui mereka. Dan kita berdamai dengan mereka. Mari jemaat Tuhan akan bersama. Jangan ada seorang pun yang bapak, ibu, saudara-saudari musuhi dan dendami. Itu membuat doa bapak, ibu, saudara-saudari tidak sampai kepada Tuhan. Cornelius sampai doanya kepada Tuhan, didengarkan oleh Tuhan. Karena itu orang banyak pun yang bersama di rumah Cornelius dicurahkan rohnya dan mengerti apa yang dikatakan Petrus dan mempercayai apa yang telah diberitakan dan disampaikan oleh Petrus. Karena itu Petrus mengatakan, adakah orang yang mencegah mereka ini untuk dibaptis? Mereka sudah dicurahkan Roh Kudus sama seperti kita. Mereka sudah mengerti tindakan nyata kehidupan Allah melalui Roh Tuhan itu. Roh Kudus yang dicurahkan itu membuat dia mengerti hatinya, roh kerohaniannya, pikirannya, kehidupannya, mengerti tentang Allah dan Yesus Kristus. Maka dia menerima dan mempercayai Yesus itu. Apakah ada lagi yang bisa mencegah untuk dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus? Kita sudah dibaptis. Karena itu pembaptisan kita, kalau kita baca dalam Roma pasal 6, ke dalam kematian Kristus kita dibaptis. Dan bersama-sama dikuburkan supaya nyata bersama-sama dengan kita kebangkitan dan kehidupan Kristus itu. Kalau kita tidak mau berdamai dan bersatu dan saling mengasihi, ingatlah, apakah roh belum dicurahkan? Mari kita pergi kita dan renungkan sekembalinya kita dari rumah Tuhan ini, rumah doa ini. Amin. Terima kasih Bapak Saudara atas firman Tuhan yang telah Tuhan sampaikan, perdengarkan bagi kami, agar kami menerima sesama kami, mengasihi, berdamai dengan semua orang. Karena Tuhan adalah Tuhan semua orang. Yesus adalah Yesus semua orang. Karena itu pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu, perpanjangan tangan Tuhan, menjadi saluran berkat keselamatan kehidupan yang daripada-Mu, supaya orang lain dapat tercurah Roh Kudus untuk mengenal Yesus, agar mereka yakin dan percaya kepada Yesus
satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kami, bagi kehidupan semua orang. Berkat kasih karunia Tuhan, Tuhan selalu limpahkan buat seluruh hamba Tuhan, keluarga dan anak-anaknya, dan buat seluruh jemaat Tuhan dari mulai yang paling kecil sampai yang paling tua, agar tetap dalam hari-hari kehidupan menerima kekuatan, kesehatan, sukacita, hikmat dan kebijaksanaan, agar dapat menjalani hari-hari kehidupan dan melaksanakan segala kegiatan, aktivitas dan pekerjaan yang Tuhan berikan. Dan Tuhan selalu memberkatinya. Dan Tuhan memberikan kekuatan bagi yang di dalam kelemahan. Tuhan memberikan kesembuhan, kesehatan di dalam yang keadaan sakit. Tuhan memberikan sukacita bagi orang yang menderita dan yang bersusah hati. Biarlah jemaat Tuhan selalu memuji Tuhan dan menjadi jemaat pendoa yang selalu berdoa, agar menjadi jemaat Tuhan yang kuat, penuh kasih, berbelas kasihan, penuh kedamaian, dan dapat menerima siapapun, golongan apapun, dan menjadikan orang lain sesama manusia yang juga ikut Tuhan tebus dan selamatkan di dalam Yesus Kristus. Berkati setiap pelayanan gerejamu HKBP Serpong menjadi pelayanan saluran berkat bagi seluruh jemaat Tuhan dan pelayan Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dan menyampaikan persembahan.